Sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Kurniawan. Status saya tenaga pendidik dari SMK Ganesha Satria Ahmad Teguh. Di sini saya akan melakukan sebuah servis pada kendaraan injeksi, yaitu Mio GT sistem injeksi. Apa sih yang harus kita lakukan terhadap suatu kendaraan? Apakah kita harus melakukan perawatan atau perbaikan? Nah, selang itu kita harus melakukan suatu perawatan. Kenapa? Perawatan itu ada perawatan terencana dan perawatan tidak terencana. Perawatan terencana adalah perawatan yang menghindari terjadinya suatu gejala yang tidak diinginkan kepada suatu kendaraan, baik itu nanti macet di jalan atau kerusakan yang fatal. Nah, kalau perawatan tidak terencana itu seperti apa? Yaitu tadi tak jelaskan bahwasanya perawatan tidak terencana itu kejadian yang telah terjadi pada suatu kendaraan, baik itu kerusakan, gangguan, baik itu penerangan atau mesin. Maka alangkah baiknya kita merangkum semua itu menjadi suatu pemeliharaan kepada suatu kendaraan yang kita gunakan setiap hari. Mari kita mulai untuk melakukan servis sistem injeksi pada motor Mio. Yang pertama kita akan melakukan sebuah pemeriksaan atau terkait dengan sistem kelistrikan. Kita mulai aja. Kita akan mengecek sistem penerangan ataupun sinyal pada kelistrikan ini. Yang pertama kunci kontak. Oke, kita hidupkan. Selanjutnya kita cek lampu utama, jarak dekat dan jauh, apakah normal? Baik. Selanjutnya kita akan mengecek rem, ya, apakah bekerja? Oke, kanan dan kiri. Oke, normal. Kunci kontak. Oke, terindikasi untuk kendaraan ini kelistrikannya normal semua. Jadi kita untuk selanjutnya kita mengecek gerak bebas kemudi. Kita posisikan untuk kemudi kita ke kanan, apakah lancar atau tidak. Selanjutnya kita akan mengecek sistem suspensi bagian depan suatu kendaraan ini. Baik. Oke, selesai. Terus gejalanya apa untuk sistem olengan bagian depan? Ketika seal atau suspensi depan bocor, maka akan terjadi terlalu dalam pengecekan. Apalagi terjadi suatu pengecekan untuk suspensi belakang, yaitu untuk gerak kembalinya akan terlalu cepat atau akan terlalu lembek. Maka itu perlu adanya pengecekan atau penggantian atau perawatan terkait sistem suspensi. Selanjutnya kita akan melakukan pengecekan terhadap rem sepeda motor ini. Langkah utama kita siapkan dulu untuk kunci bintang yang akan kita gunakan sebagai pelepas kondisi rem ini secara visual ataupun secara pengukuran. Apakah kampas rem ini layak untuk digunakan kembali atau perlu proses penggantian. Baik, untuk pemeriksaan kondisi kampas rem bagian depan ini sudah mengalami suatu kausan, di mana kita bisa lihat bagian tengah daripada kampas ini jika sudah tidak terlihat garis dari standarnya, maka dia sudah aus. Terus apalagi yang perlu kita ketahui bahwa pengecekan kita dapat menggunakan alat ukur vernier caliper. Jangka sorong jenisnya vernier caliper seperti ini. Jadi ketebalannya seperti apa? Cek. Kita kunci. Kita baca. Di sini tertera kurang dari
mm. Berarti kita indikasikan kampas ini sudah melebihi batas servis. Selanjutnya kita akan melakukan pemeriksaan terhadap filter. Oke, bisa kita perhatikan untuk kondisi dari filter udara ini sudah kotor ya. Jadi jenis filter udara ini ada yang jenisnya kering dan basah. Filter ini cara penyemprotannya setelah kita bersihkan, maka kita akan kembalikan lagi kepada posisi yang semula. Kondisi harus sesuai, karena apa? Jika terdapat lubang atau celah, maka angin yang harusnya lewat dari saluran utama dia akan lewat celah ini. Jadi udara pun akan masuk, apalagi air dapat mengendap di dalam suatu sistem ini. Untuk pemeriksaan filter sudah selesai, maka kita akan lakukan pengecekan terhadap busi dan oli pada mesin. Kita mulai untuk melepas busi yang tertanam. Baik, jika sudah terlepas, kita cek kondisi dari busi tersebut. Baik, untuk busi ini kita indikasikan secara visual masih bagus ya. Tapi apakah ini bagus atau tidak, tentunya kita bersihkan dulu. Untuk komponen busi ini bisa menggunakan sikat baja ya. Caranya bisa digosok seperti ini. Selanjutnya kita lakukan pengukuran. Untuk pengukuran kerenggangan dari busi ini adalah di range 0,7 sampai 1 mm. Selanjutnya kita pasang kembali. Baik, untuk posisi busi sudah terpasang. Kita lakukan selanjutnya adalah pengecekan pada kondisi oli kendaraan ini. Apakah masih layak atau tidak, bisa kita cek. Alat yang digunakan, kita menggunakan obeng min ya. Letaknya ada di samping kanan dari kendaraan, sebelah knalpot ya. Oke, kita cek kondisi dari oli ini. Ini adalah tanda bahwa oli kita dalam keadaan masih atau tidaknya. Dalam artian masih ada atau habis. Jika habis, keadaan olinya tidak sampai ke dalam batas grade ini. Untuk kondisi olinya kita indikasikan masih bagus ya, dalam artian masih bening ya. Dan untuk tingkat kekentalannya, efisiennya masih baik. Oke. Setelah kita pengecekan terhadap kondisi oli, maka kita akan lakukan pengecekan terhadap renggang daripada klep in dan X pada kendaraan ini. Apakah ini sesuai dengan standar motor ini New GT, yaitu ketika motor ini in ya, klepnya itu 0,08 untuk in ya. Untuk X nya itu selisih 0,01 yaitu 0,09 mm. Kita tes atau kita cek dengan filler gauge. Mari kita simak. Langkah utama, kita lepaskan dulu. Baik. Terus kita gunakan kunci. Baik, ini adalah kondisi dari pada klep ya, dudukan klep ya. Klep pertama, klep kedua, kita cek space atau kerenggangan dari klep ini.
Tapi sebelum kita melakukan pengukuran, alangkah baiknya kita topkan dulu kondisi daripada klep ini. Kita bisa topkan pada magnet. Nampaknya untuk kerenggangannya masih terjaga ya, sehingga kita tidak perlu untuk menyetel daripada katup klep ini. Oke, baik, selanjutnya kita akan melakukan pengecekan tekanan dari bahan bakar ini, apakah tekanannya standar dari kondisi motor ini atau tidak. Kalau standarnya kita ambil 43 PSI ya. Jika kurang berarti indikasi tekanan kompresi ataupun semprotan bahan bakar itu kurang, sehingga apa? Mesin akan terjadi kendala. Dalam artian ketika digunakan berkendara akan terasa kurang bertenaga ataupun mati ketika di stasioner atas. Baik, kita periksa atau kita cek terlebih dahulu. Kita lepaskan suket penguncinya terlebih dahulu ya. Seperti ini. Lepas, kita tarik ya. Oke. Ketika sudah terlepas maka kita masukkan dial indikator ini. Seperti ini. Jangan sampai terbalik, kita kunci kembali. Oke, kita cek dengan mengunci kontak posisi on ya. Terus kita starter ya. Kita dapat membaca pada yang merah ini tertera 48 ya PSI. Tadi batasnya adalah 43. Oke, saya matikan. Jadi mengapa ini lebih dari 43? Nah, ini jadi untuk sistem pembuangannya itu ada. Jadi tidak memungkinkan ini rusak atau tidak. Seperti itu. Oke, baik, setelah kita melakukan pengecekan terhadap tekanan bahan bakar tadi, kita melakukan pengecekan diagnosis terhadap kendaraan ini, apakah terjadi masalah atau tidak, atau masih ada jejak dari kerusakan yang pernah ada dan belum di restart. Makanya kita perlu adanya pengecekan sistem injeksi ini. Kita masukkan soket. Jangan sampai terbalik, bisa mengakibatkan fatal terhadap diagnosis tools ini. Seperti ini. Maka secara tidak langsung FI diagnosis ini akan nyala seperti ini ya. Selanjutnya kita akan mendeteksi adanya kerusakan atau tidak sih terhadap kendaraan ini dan mengetahui isi dari data di dalamnya. Kita lihat di dalam diagnosis ya, down ya. Kita tekan, terus kita data ya, up ya, up, terus then press. Maka kita dianjurkan untuk pergi ke mode switch on, kunci kotak on, maka sudah masuk ke dalam sistem FI. Throttle angle adalah 6. Oke. Next, pipe down. In air pressure-nya 93,9 kPa. Selanjutnya temperaturnya 32. Baterainya tertera di sini 12,1 volt. Oke, lanjut. Initial coil kosong. Oke. Injektor dapat dicek dengan menekan mode ini, apakah bekerja atau tidak. Contoh ya. Nah, di situ injektor ini bekerja, berbunyi tadi ya. Oke, next. Apakah mesin ini terjadi data yang belum dihapus, story-nya? Ternyata story DTC kosong. Ya. Oke. Jadi untuk mesin kendaraan ini
Dikatakan untuk story-nya tidak ada atau kosong. Jika terdapat story atau gejala yang pernah ada, kita lakukan restart terhadap kendaraan ini. Baik, sekian serangkaian dari proses dari servis sistem injeksi pada kendaraan Mio GT ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.